bisnismu, dan semua aspekmu. Yang penting satu, melangkah. Apa saudara? Nah, saudara, ini sebelum saya akhiri ya. Ingat, 2026. Waktu itu saya bicara di tahun 2020. Adalah puncak inflasi, puncak resesi. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Saya beritahu pada saudara semua. Di bulan 6, bulan 7, itu inflasi dan deflasi bertemu. Harga-harga naik. Daya beli drop. Banyak yang banting harga. Itu di bulan 6, bulan 7, stagflasi. Sampai akhir tahun. Dan nanti titik terberatnya di bulan Oktober. Ngomong sebelahnya, titik terberat. Bulan Oktober. Bulan apa? Bulan apa? Titik terberatnya. Apa yang harus saudara lakukan? Pertahankanlah bisnis yang sudah ada untuk bertahan. Ingat, saudara. Kalau salon, pertahankan salon. Kalau kuliner, pertahanan kuliner. Kalau tekstil, garment, pertahankan itu. Pertahankan apa yang ada tahun ini. Jangan ekspansi bisnis apapun. Yang baru. Tapi bertahan dengan apa yang ada. Uang, ada kelebihan, beli ke barang dagangan. Belikan apa? Barang dagangan. Apa yang saya katakan ini akan kau mengerti di tahun 2030. Ada kelebihan, barang dagangan. Pegang rupiah secukupnya saja. Karena kita tinggal di Indonesia untuk transaksi. Lebihnya, masukkan ke investasi. Emas, perak, tembaga, tanah. Jelas? 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 Mata uang, US dollar, atau dolar Australia. Dua mata uang ini. Kalau lebih. Kalau tidak lebih, ingat, untuk bertahan. Dan jangan terjebak utang bank, termasuk KPR. 2026, 2027. Kenapa? Karena posisi kita nanti seperti ini, Indonesia itu pulih, itu di tahun 2032. Kalau engkau terjebak utang, selesai. Paham? Jelas? 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 Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, Pak, terlanjur utang gimana? Jangan nambah lagi. Fokus dengan utang yang ada untuk dilunasin. Jelas? Yang pertama ini. Pada waktu saya di surga, saya tanya, Tuhan bagaimana untuk umatmu? Tuhan bicara, aku memelihara umatku di tengah-tengah kesulitan. Nah, pertama itu. Yang kedua, semua berkebun. Baik orang kaya, baik orang miskin. Karena Indonesia akan mengalami hiperinflasi. Itu di tahun 2030. Dan itu dimulai inflasinya dari sekarang. Nanti uang yang kamu pegang 1 miliar hari ini, tidak diapa-apakan di deposito, bunganya 6 atau 7%. Nanti di tahun 2030, nilainya tinggal 100 juta. Inflasi. Jadi ada kelebihan, langsung belikan barang. Belikan emas, belikan perak, belikan tembaga. Yang paling bagus belikan tanah. Karena tanah bisa berkembang, ditanam, berbuah. Emas tidak, hanya disimpan. Hanya safe haven. Jelas? Jelas? Nanti di tahun 2030, emas akan tembus 3.250.000.
arti tembus itu di atas. Dan selama 2 tahun harga emas akan naik turun tajam sampai 2027. Harga emas mulai melonjak naik di 2028. Dan saudara semua, pegang emas, pegang perak, pegang tembaga, logam. Ingat, 2032 kita mengalami secupak sedinar. Meterai ketiga dibuka adalah. Waktu meterai ketiga dibuka, secupak sedinar. Yang berharga dinar. Dinar itu apa? Emas, perak, tembaga. Jelas? 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 Di tahun 2020 saya bicara. Emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Tidak ada yang percaya. Tembus, saudara. Waktu saya bicara juga. Di tahun 2023. Bahwa kita mengalami resesi ekonomi di 2025. Dan 2026 puncaknya. Dan resesi itu akan mulai di sebelum lebaran dan setelah lebaran, yaitu bulan Maret. Perang Iran. Ingat, kondisi seperti ini masih sampai tahun depan. Tapi tahun depan ekonomi bergerak. Tepuk tangan dulu. Kenapa tahun depan bergerak? Adaptasi tahun ini. Penyesuaian. Yang lolos tahun ini bertahan di tahun depan bergerak. Dan di 2028 kondisinya kembali ke tahun 2025. Dan Indonesia pulih di 2032. Masih lama. Bertahan apa yang ada. Kedua, berkebun. Dan berternak. Misalnya ternak ayam petelur. Di polybag atau di bekas air mineral, tanamin bayam, tanamin bawang, berambang, sayur-sayuran. Ternak ayam, telurnya diceplok, kasih daun bawang, telur ceplok, betul? Yang kaya dan miskin lakukan ini semua. Karena ingat, ini akan inflasi terus sampai akhir tahun. Ekonomi bergerak, itu adalah adaptasi dari tahun ini. Jelas? Jelas? Jadi semua berkebun. Dan hidup apa adanya. Yang setuju angkat tangan. Ingat saudara, nikmatnya hidup dan bahagianya hidup hanya ada 3. Makan enak, tidur enak, tidak punya utang. Udah. Yang setuju angkat tangan. Tepuk tangan dulu. Betul? Betul? Tak kasih tahu. Ini sebelum saya selesai ini. Perempuan secantik apapun, kalau kita perlu tahu, setelah nikah, dikatakan cantik itu maksimal hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan, penting bisa diajak bicara. Siapa yang setuju angkat tangan? Cantik, cerewet, suaminya stroke. Saya kasih tahu. Jelas? Buat laki-laki sengganteng apapun. Dikatakan ganteng, tampan, maksimal 3 bulan. Yang penting apa? Tanggung jawab dan bisa diajak bicara. Betul enggak? Nikah itu simpel. Enggak usah dibikin macam-macam. Nikah itu ujung-ujungnya hanya 2. Bisa diajak ngomong dan tanggung jawab, urusan selesai. Kan enggak mungkin hanya ngomong I love you lunas. Setuju angkat tangan? Kan enggak mungkin, oh I love you, langsung lunas. Enggak bisa. Memang makan cinta, kan gitu. Orang menikah itu hanya 2. Tanggung jawab dan bisa diajak ngomong. Betul? 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 Setuju angkat tangan? Ini yang mengalami.